Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kita kembali lagi sama, boleh tepuk tangan yang paling meriah dulu untuk Chandra Malik. Luar biasa. Oke, Gus, apa kabar, Gus? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih, sehat walafiat. Sekarang saatnya mungkin kita bicara tentang refleksi seorang Gus Chan, Sufi yang benar-benar hidup di zaman era 4.0 gitu. Sufi yang punya YouTube channel gitu lah. Oke, Gus, boleh untuk menyapa dulu teman-teman Dialog Positif. Monggo, Gus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat walafiat. Amin. Apakah suara saya didengar dengan cukup baik? Sangat baik, Gus. Mantap. Alhamdulillah ya. Kalaupun suara saya terdengar kurang merdu, coba periksa batin Anda. Siapa tahu ada penyakit-penyakit hati di situ. Oh, jadi suara nggak bagus tuh bukan dari orangnya ya, Gus ya? Dari yang Bukan, nerimanya? Bukan, ya. Oke. Karena segala sesuatu dikirimkan oleh Allah dalam kondisi yang terbaik. Selebihnya tentang bagaimana kita menerima dengan baik pula. Oke. Bisa jadi itu keburukan, tapi keburukan yang membawa kebaikan. Keburukan yang membawa kebaikan. Ya, Oke. bisa pula itu kebaikan, namun kebaikan yang membawa keburukan. Karena baik dan buruk ternyata bergantung dari bagaimana cara kita menerimanya. Oke. Ada yang memuji saya, itu sesuatu yang sangat baik. Namun gara-gara pujian itu saya kemudian besar kepala, maka itu menjadi keburukan. Ada yang mencaci maki saya, menghina saya, memfitnah saya. Itu keburukan. Tapi ketika saya menerimanya menjadi materi untuk muhasabah, untuk introspeksi yang menjadikan saya semakin sabar, maka keburukan itu ternyata membawa kebaikan. Maka sesungguhnya kebaikan pun bisa membawa keburukan. Dan sebaliknya keburukan bisa membawa kebaikan bergantung dari bagaimana kita menerimanya. Jangan-jangan pandemi bukan sesuatu yang buruk. Oke, bolehlah buruk bagi banyak sektor. Banyak sekali yang putus. Ya, kita berikhtiar memutuskan mata rantai penularan penyebaran virus COVID-19 yang ternyata berdampak pada putusnya mata rantai politik, sosial, ekonomi, budaya, agama, bahkan kekerabatan. Ya, tapi jangan-jangan itu yang terbaik untuk kita. Ya, karena itu juga merupakan sesuatu penyegaran timeline. Ya. Timeline sudah terlalu jenuh. Politik sedemikian rupa, ekonomi sedemikian rupa, sosial budaya sedemikian rupa, dan seterusnya. Kemudian oleh Allah mungkin ya di restart. Ya, ternyata kekuasaan tidak bisa menjamin siapapun terbebas dari virus. Ternyata ekonomi, kekayaan tidak kemudian juga bisa menjamin seseorang bisa bebas keluar dari rumahnya. Virus mengancam juga. Banyak faktor yang ternyata ketika kita bisa menerimanya dengan cara yang lebih baik, indah-indah saja. Bagaimana tidak indah contohnya? Pandemi, krisis, susah sekali mencari pekerjaan apalagi penghasilan. Tiba-tiba saya jam 2 malam, Kang Marlo, jam 2 malam saya di WhatsApp seorang sahabat saya. Seorang Gus muda dari Cirebon. Saya terima teleponnya jam 2 malam.
Beliau mengabarkan bahwa beliau ketiban, kejatuhan rezeki 4 miliar. Bayangkan itu. Hmm. Hmm. Kita susah sekali menaikkan honor, menaikkan penghasilan. Dia tiba-tiba ketiban rezeki 4 miliar. Hmm. Ya, untuk membangun pondok pesantrennya. Dari seorang hamba Allah yang ingin menunjukkan rasa kemanusiaannya, keterlibatannya, kebahagiaannya menjalani kehidupan selama ini. Bayangkan, itu bisa terjadi. Ya. Hmm. Hmm. Segala sesuatu bergantung dari bagaimana kita menerimanya. Pernah saya sampaikan, caramu berterima kasih menunjukkan caramu menerima kasih. Oke. Saya ulangi. Itu saya nggak lupa. Udah dijadiin status juga, Gus. Udah beres. Alhamdulillah. Ya. Caramu berterima kasih menunjukkan caramu menerima kasih. Oke. Jadi kita menyebutnya hikmah. Kalau datangnya belakangan ini, kalau datangnya belakangan, segala sesuatu terjadi kita sebut sebagai keburukan, kehilangan dan lain sebagainya. Namun kemudian kita merenunginya dan mendapatkan hikmah. Kalau kita menilainya ketika sudah terjadi. Ketika belum terjadi, itu bukan hikmah. Ya. Itu apa? Ya. Itu arif. Ya. Itu kearifan. Bahwa segala sesuatu sangat mungkin terjadi, tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya kan pengennya jadi host dialog positif, tapi mana mungkin, ya kan? Kalau pertukarannya adalah Marlo menjadi host humor sufi, waduh, kehilangannya akan terlalu besar itu nanti kan gitu. Tidak sesuai, ya kan? Saya merasa iri, cemburu melihat komunitas yang sedemikian indahnya. Ratusan orang berkumpul hampir tiap malam mengikuti dialog positif. Oh, betapa indahnya itu. Ya. Tapi belum tentu loh saya mampu diberi amanah itu. Demikian pula Marlo dibalik deh. Ya. Tapping, ya kan? Tidak perlu ada penonton yang banyak. Coba pegang humor sufi. Belum tentu mampu juga. Nah, Gusti Allah itu memberikan beban sesuai dengan kekuatan pundak. Mustahil tidak. Mustahil tidak. Ya. Jadi ketika sampean merasa mendapatkan beban itu, sadarilah, yakinilah bahwa itu sudah sesuai dengan kekuatan pundakmu. Jangan menggerutu, jangan mengadu. Hidup itu memang berat. Nih, tolong dicatat bareng-bareng deh. Hidup itu memang berat. Apakah putus-putus? Enggak, aman. Ya? Hidup itu memang berat. Tapi bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah engkau merasa keberatan atau tidak. Sedap. Ngerasa keberatan atau tidak gitu ya? Kalau engkau merasa keberatan, ringan pun terasa berat. Iya. Beban hidup saya kurang berat. Apa? Saya memiliki beberapa murid yang belajar bersama. Wah, ini kumpulan anak-anak, kumpulan orang-orang konslet semua itu. Ya. Yang satu mengeluhkan yang lain mengeluhkan yang lainnya lagi. Saya bilang ke mereka, loh kalian baru saling berhadapan saja sudah ruwet. Bayangkan kehidupan saya menghadapi kalian semua. Ya. Betapa beratnya hidup saya. Hidup itu memang berat. Tapi bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah apakah engkau merasa keberatan? Wah, itu keren, Gus. Kalau engkau merasa keberatan, ringan pun terasa berat. Ya kalau nggak keren jangan diundang lagi, Thomas. Sampai ya niku.
Oke Gus, tapi ini di opening kita udah ada dua statement yang menarik banget. Yang pertama Ya, tentang penerimaan, yang kedua ya, tentang bagaimana keberatan Gus. Nah, ya, sekarang gini, kita berbicara realitas nih ya. Ini kan kalau orang dengar, "Wah, enak aja nih dibilang bahwa menerima apa dan lain-lain. Besok tagihan harus tetap dibayar. Besok hmm, sekolah harus tetap dibayar." Quotes and iya, quotes dalam tanda petik bahwa iya, realitas kehidupan ini memang berat gitu, Gus. Nah, iya, pertanyaannya Gus, bagaimana iya, kita cara menerima yang ikhlas iya. tuh gimana caranya, Gus? Apakah harus jadi Seringkali, sufi dulu apa gimana nih? Monggo. seringkali orang mengatakan itu tidak semudah dikatakan, ya. Iya. Ya, maka dari itu berhentilah berkata-kata. Oke. Ya, kalau memang tidak semudah dikatakan, jangan mengatakannya. Seringkali orang itu beranggapan bahwa berdoa itu bukan berusaha. Hmm. Berusaha dan berdoa itu satu dan lain hal. Hmm. Padahal doa itu juga merupakan usaha. Usaha itu juga merupakan perwujudan doa. Satu dan Hmm. lainnya tidak terpisahkan. Oke. Ya, kalau memang sampean punya kecakapan berusaha dari luar rumah dengan keluar rumah dengan gerakan-gerakan yang tampak, silahkan Hmm. maksimalkan itu. Kalau Anda merasa berpotensi bisa bekerja dari rumah, di dalam rumah, dengan gerakan-gerakan yang tidak tampak, lakukan. Hmm. Loh, gerakan yang tidak tampak itu yang bagaimana, Gus? Nah, ini penting ya. Oke. Sekarang saya mau tanya, sebanyak-banyak yang tampak, lebih banyak mana dengan yang tidak tampak? Hmm. Oke. Ya, Oke. kalau memang lebih banyak yang tidak tampak, mengapa sampeyan tidak mengerahkan kekuatan yang tidak tampak itu? Hmm. Ya, kekuatan yang tidak tampak itu apakah bisa organisasi? Ya sangat bisa. Ya, sangat bisa. Coba dihitung bersama-sama. Lebih banyak mana anggota badanmu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan? Oke. Ayo, Oke. dimulai dari diri sendiri. Ya, Oke. loh, segala ini yang tampak ini ya, boleh jidat lah, rambut, telinga, mata, segala macam sampai ujung kaki. Bandingkan dengan yang di bawah permukaan kulit. Wah, Banyak mana? Gus. Itu sih nggak kehitung ya, nggak kelihatan, sangat nggak ke Nah, sel, kita bicara sel aja udah 50 nah, triliun, Gus. nah itu dia. Ternyata sebanyak-banyak yang tampak pada diri kita, masih lebih banyak yang tidak tampak pada diri kita. Itu artinya sampean ini cenderung makhluk goib atau gimana? Ayo, ayo. Sampean ini ternyata makhluk goib. 90% lebih tidak kelihatan. Oh, Oke. 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 yang kelihatan pun masih ditutup-tutupi. Hmm, Betul nggak? Nggak bener, ada Gus. ini yang datang nggak pakai baju, nggak ada. Hmm, hmm, Semuanya pakai baju. Yang hmm. kelihatan pun masih ditutup-tutupi. Ada Oke. yang perempuan-perempuan, terutama yang muslim, bahkan menutup auratnya sesuai ajaran agama. Hmm, Ya. Ada yang bahkan pakai burkah. hmm. Dan seterusnya. Loh, ternyata yang tampak pun masih tidak tampakkan. Jadi kecenderungannya sampean ini makhluk goib. Ya? Oke, Gus. Nah, kalau Ini, makhluk goib kok mengandalkan kerja-kerja kelihatan itu gimana? Potensi wow. kegagalannya lebih besar. Oke, Gus. Oke, Gus. Ini cara hidupnya sufi ya begitu. Oke, Gus. Oke, Gus. Goib itu bukan pocongan, bukan kuntilanak, bukan. Oke. Loh, Oke. sampean coba tengok di balik dinding itu sudah nggak kelihatan. Hmm. Segala sesuatu yang tidak bisa diindrai itu goib. Oke. Saat ini istri saya ini goib bagi saya. Oh, nggak kelihatan.
Oke. Anak-anak saya nggak kelihatan. Oke. Selaput setipis apapun ketika itu menutupi, itu menjadikan yang ditutupi itu gaib. Kita itu suka sekali memasuki ruang-ruang tertutup. Kita ini memiliki kecenderungan luar biasa sebagai makhluk gaib. Tadi pertama, yang di bawah permukaan kulit lebih banyak yang gaib. Yang kedua, yang kelihatan pun masih cenderung ditutup-tutupi. Yang ketiga, kita sangat suka memasuki ruang-ruang tertutup. Sampean masuk rumah itu juga tertutup kan, di dinding kan? Ya. Sampean masuk mobil, ada dindingnya juga. Terus-menerus membangun dinding. Kenapa? Karena kita memiliki kecenderungan makhluk gaib. Oke, Gus. Ya, jadi sebagai makhluk gaib, ketika masih mengandalkan cara-cara kerja yang tampak, potensi kegagalannya lebih besar. Oke. Gitu loh. Oke, Gus. Ini nanti pasti akan sampai pertanyaan ini. Bagaimana cara cepat untuk kaya raya? Udah, Gus, nggak mau nanya itu lagi karena kaya raya itu di luar kegoiban, Gus. Itu udah bentuk fisik gitu, Gus. Nah, kalau kita melihat bentuk dan fisik, sementara kita banyak non fisiknya, kenapa kita sibuk dengan yang fisik sementara kita sangat tidak mensyukuri sesuatu yang non fisik gitu, Gus, poinnya. Tapi kalau sampean mau kaya raya, caranya gampang. Nah, gimana, Gus, caranya kaya, Gus? Gini loh. Kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Yang maknanya tidak ada Tuhan selain Allah. Yang makna lebih tingginya mungkin dalam persepsi yang lain, tidak ada yang ada selain yang maha ada. Ya. Tidak ada yang ada selain yang maha ada. Oke. Jadi, kalau pengen cepet kaya raya, deklarasikan, proklamasikan pada dirimu, uang itu tidak ada. Yang ada Allah. Jabatan itu tidak ada. Yang ada Allah. Kekayaan itu tidak ada. Yang ada Allah. Itu nanti mereka bingung, Aku ada gitu. Oke. Ya, bermunculan itu nanti karena makhluk-makhluk memiliki kecenderungan untuk eksis. Ketika sampean menghapus eksistensinya, mereka akan berlomba-lomba untuk menunjukkan diri. Nah, jadi jangan heran kiai-kiai itu cuma duduk di sajadah, wiritan, pondoknya gede-gede, berapa hektar, bangunan semua. Kenapa? Uang tidak ada, yang ada Allah. Harta tidak ada, yang ada Allah. Kekayaan tidak ada, yang ada Allah. Muncul semua itu, muncul. Oke. Ya. Oke. Ini aku nggak ngarang loh ini. Ini praktek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau perkara dalilnya apa, jenengan ngundang narasumber yang bisa dalil. Nah, gitu. Beda ya, ditanya dalil. Beda ya, Gus, ya, penceramah sama sufi itu statementnya beda pasti ya. Wah, kalau mau jadi penceramah sekarang ngurus sertifikat saya jelas nggak lulus saya. Saya berhenti jadi penceramah sudah. Ustadz harus sertifikasi, saya nggak mau jadi ustadz, udah nggak usah. Sufi saja yang nggak pakai sertifikasi itu sufi. Karena sesama sufi tidak saling mengganggu. Oke, kalau sesama penceramah bisa saling mengganggu berarti gitu. Sangat mungkin. Oke. Sangat mungkin. Ada bahsul masail segala kok. Ada debat mengenai dalil-dalil kok. Ada itu. Kalau sufi, sebab karep urusanmu dewe-dewe kan gitu kalau sufi. Itu enaknya jadi sufi. Oke, Gus.
pembicaraan seseorang itu tertampak menampakkan hatinya gitu Gus. Apa yang diucapkan itu tergantung dari ada hatinya gitu. Iya. Dan dari 3 kali aku undang, Gus Chan ini kalau ngomong tuh ringan banget. Artinya itu menampakkan hatinya juga ringan gitu poinnya. Nah, Alhamdulillah. gitu ya, kira-kira Gus ya. Ya, Nah, ya, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana membersihkan hati agar ucapannya jadi enak, perilakunya jadi enak. Gimana Gus? Nih urusan hati nih, silakan. Ini mau jawaban yang jujur apa yang bohong? Yang bohong dulu nggak apa-apa, yang jujur episode berikutnya. Yang bohong sampai ikut kelas meditasi gitu-gitu, yang bohong-bohong gitu. Oh gitu ya. Oke Gus. Iya. Kelas-kelas yang motivasi apa itu sampean bayar, tenang di kelas itu, pulang sudah nggak tenang lagi. Supaya apa? Supaya ikut lagi. Ya kan gitu. Oke. Iya. Benar. Loh, kenapa saya bisa bilang begitu loh? Saya juga ngajar meditasi soalnya. Oke. Gitu. Itu jawaban yang bohong. Jawaban yang jujur sekarang. Loh, jawaban yang jujur ini ada sanadnya. Saya mendapatkannya langsung dari Abah Anom almarhum. Oke. Abah Anom Suryalaya, salah satu dari mursyid saya. Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi sakit hati atau persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hati, ya sampean harus lebih dulu tahu di mana letak hati. Oke. Iya. Kalau tidak tahu letaknya, bagaimana cara menggunakan, bagaimana cara merawat? Ini delay nggak? Saya kok agak delay. Aman Gus, aman. Aman ya? Aman. Bagaimana sampean bisa nyumet rokok kalau tidak tahu letaknya korek? Ini yang paling sering di rumah. Perebutan remote. Kemudian remote-nya diumpetin. Kemudian yang ngumpetin lupa naruhnya di mana. Sampean pamitan bertamu, pamitan pulang sampai mobil balik lagi, kuncinya ketinggalan. Lupa naruhnya di mana, kan gitu. Kalau tidak tahu letaknya, bagaimana mau mengakses? Bagaimana mau menggunakan? Bagaimana mau merawat? Ya, harus tahu dulu di mana letaknya hati. Oke, Gus. Kita mulai dari situ. Tahu di mana Gus. letaknya hati? Ya, tahu? Kalau mau tahu angkat tangan, kalau nggak mau tahu dada. Nggak boleh ngomong soalnya. Kalau yang ingin tahu sedikit ya nggak usah dijelaskan. ini yang lainnya banyak yang geng daster Gus, jadi dasteran gitu, jadi nggak bisa angkat tangannya di dalam hati Gus. Ini saya terangkan cuman di forum publiknya Abu Marlo nih, kalau enggak saya nggak mau. Oke Gus, oke. Mohon maaf tapi harus jujur ya, terutama saya mohon maaf kepada ibu-ibu ya, bukan bermaksud pornografi atau pelecehan ya, ini jujur ya. Tolong jangan nyatet dulu, kalau pengen tahu jangan nyatet, tapi lihat saya. Ya. Saya harus praktek soalnya nih. Mohon maaf seberibu-ribu maaf. Panjenengan pegang payudara yang jangan praktek di sini. Jangan. Lihat saya aja ya. Nanti pegang payudara yang kiri. Kemudian angkat sedikit. Saya berdiri sedikit ya. Ini nanti akan ada lingkar di sini ya Bu ya. Oke. Ya. Di sini ya, paham? Kemudian 2 jari begini, letakkan, refleks saja, refleks tanpa harus memikirkan apa-apa. Pokoknya ini diangkat, ya ada garis payudara itu, letakkan. Sekali sentuh aja. Kalau yang cowok, terutama yang tidak gemuk, tidak perlu kemudian harus melihat lingkar dada, bisa langsung gini. Ya, gitu. Kalau itu disentuh pakai jari tengah, ya. Kalau itu disentuh dan sakit gitu ya. Sampeyan baru saja menyentuh hatimu sendiri. Ya, saya baru tahu ini ketika diberitahu oleh almarhum Abah Anom Suryalaya. Saya pikir bagaimana cara mengelola hati itu dengan sabar, dengan puasa, dengan ini, dengan itu, dan lain sebagainya yang diketahui oleh khalayak umum.
Hmm. Ternyata itu semua dampaknya tidak secanggih kalau kita tahu letak hati ada di mana. Oke. Ya, nanti dipraktekkan setelah ini sampai cari. Ketika sudah ketemu nih ya, anggaplah ini garis lingkar dada, taruh di bawahnya persis. Ya, yang sini nih kepegang dengan jari tengah, sentuh. Kalau sakit, sampai sudah berhasil menyentuh. Kalau belum ketemu, angkat lagi tangannya, pelek lagi gitu, dua jari ya. Jadi jangan digerayang, jangan. Tapi begini, sampai kesentuh ya. Kalau sudah kesentuh, apa yang dilakukan? Yang dilakukan sangat sederhana. Anggaplah ini sudah berhasil menyentuh ya. Kemudian sampean uyar-uyar begini loh. Apa bahasa Indonesia ini diuyar-uyar? Ya apa? No? Sampean uyar-uyar begini loh. Iya, oke. Halo. Ya, gini loh. Ya, apa gimana ya? Nerangkin ya. Iya. Paham ya? Oke, Paham ya? kebayang Gus, kebayang. Nah, diuyar-uyar aja. Sakit banget itu. Sampai lama-lama berhari-hari kemudian menjadi tidak sakit. Bener Gus, ini kenapa kok sakit ya? Lah iya, itu namanya sakit hati itu ya itu. Demi Allah, itu yang disampaikan oleh Abah Anom. Oke. Nah, lama-lama tidak sakit. Dan kemudian sampean heran sendiri, kok Dadi gak gampang marah, gak gampang benci, gak gampang dendam, gak gampang iri, gak gampang sedih, gak gampang ngomong yang itu tuh gak ada. Jadi ringan seperti yang sampean bilang tadi loh. Oke. Hatinya jadi lapang, jadi sembuh, sehat walafiat hatimu itu dengan cara semudah itu. Gus, ini kalau sakit menunjukkan banyak sakit hati gitu maksudnya? Kotoran hatinya banyak gitu? Normally, manusia tuh sakit hatinya banyak. Sampai saya umur 42 tahun, mana peristiwa yang lebih banyak? Peristiwa-peristiwa yang baik atau peristiwa-peristiwa yang buruk? Pasti peristiwa yang buruk. Manusia itu kan ditakdirkan hidupnya menderita. Kita ini menderita ini kan tanpa minta. Emang ada yang minta menderita? Oh, bahkan minta lahir juga nggak ada ya, Gus? Kita ini ditakdirkan hidup dalam penderitaan. Oleh karena itu, kita selalu meminta kebahagiaan. Nah, jadi potensi sakit hatinya gede banget. Gede banget. Dan tidak perlu orang lain untuk menyakiti dirimu. Engkau melakukannya sendiri setiap hari. Ayo, ngaku. Tidak perlu orang lain untuk menyakitimu. Oke, Gus. Engkau melakukannya sendiri setiap hari. Oke, Gus. Oke. Ini bisa sakti gini ngomong ini gara-gara sentuh itu terus setiap hari nih ya. Ini omongannya tuh ringan tapi dalam gitu, Gus. Gus? Saya tuh kalau sowan kiai, kalau dapat ijazah amalan yang berat-berat saya nggak mau. Hidup udah berat ya. Saya mintanya yang enteng-enteng gitu ya. Kemudian saya minta doa kepada kiai itu. Kiai, jenengan kan kiai. Ya, saya kan bukan. Jadi saya minta didoakan supaya hidup saya beres. Kalau saya berdoa sendiri, wah susah ini dikabulkan sama Allah. Kalau sampean yang berdoa, insya Allah dikabulkan gitu. Jadi itu namanya ngalah berkah kan gitu. Oke. Nah, kalau saya kemudian diberi yang ringan-ringan menurut ukuran saya, itu yang saya kerjakan. Dan ternyata tidak sesederhana itu. Dampaknya luar biasa. Oke. Monggo dipraktekkan. Wong ini layarnya cuma segini, nggak kelihatan kalau sampean merogoh dada sampean sendiri ya. Iya. Mulai sakit ya. Bener sakit, Gus? Bener, Gus? Nah itu jadikan amalan tiap hari. Oke. Nanti lihat aja lah, 3 hari, 4 hari, seminggu, sampean akan menjadi pribadi yang berbeda. Luar biasa, senyum-senyum pak sama hidup itu. Oke. Guyang-guyut, sakarap-karap gitu udah. Gitu. Ini banyak resolusi, banyak rencana. Ya, ini sekarang cuma disentuh, suruh nyentuh dada kita, uyar-uyar dada kita. That's it gitu, Gus, beres gitu ya. Sampean rajin bikin resolusi karena selalu tidak berhasil loh resolusi itu, tidak tercapai loh.
Oh, tambah sakit hati. Oke. Sudahlah gitu. Sudahlah gitu. Nanti apalagi kalau saya ngobrol soal rahasia waktu, tambah nemen sampai stresnya. Sudah nikmati aja. Ya. Diuyur-uyur aja dadanya gitu. Dada Oke. kiri ya. Oke. Jaraknya 2 jari. Nanti disentuh dengan jari tengah. Tek, kepegang, nah diputar-putar. Pelan aja, pelan. Sakit soalnya, pelan. Ya, Oke. itu. Wah, ini menarik, Gus. Kita masuk ke gini, Gus. Tadi berbicara bahwa manusia itu ditakdirkan untuk menderita, itu satu. Aku Ya, jadi mengingat bahwa Rumi mengatakan bahwa luka adalah tempat cahaya masuk, Gus. Itu Rumi ya, mengatakan bahwa luka ya, adalah tempat cahaya masuk. Nah, ya, ya. so artinya menderita, luka itu memang bagian dari manusia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa berbahagia dalam penderitaan, Gus? Gimana caranya? Nah, iya. Makhluk itu, ya. Kita nggak bicara kholik, karena kholik memiliki sifatnya yang berbeda dari makhluk. Makhluk itu hendak melakukan apapun pasti dengan cara merusak. Mustahil tidak. Oh, Ya. Caranya merusak gitu ya? Pasti dengan merusak. Oke. Yang membedakan makhluk satu dengan makhluk yang lain adalah apakah setelah dia merusaknya, dia memperbaikinya. Bedanya di situ. Yang memperbaiki disebut berbuat baik karena memperbaiki. Berlomba-lombalah dalam kebaikan, berlomba-lombalah dalam terus-menerus memperbaiki. Karena manusia melakukan apapun pasti dengan merusak. Di Quran pun begitu, manusia menimbulkan kerusakan. Iya benar. Malaikat sampai protes kok, kenapa harus bikin manusia yang membuat kerusakan? Pasti dengan cara merusak. Sampai duduk di kursi dari kayu. Caranya bagaimana bikin itu? Dengan merusak pohon, menebang. Oke. Sampean bikin anak. Ini dewasa semua ya, dewasa ya. Dewasa Gus, dewasa. Pasti dengan merusak keperawanan. Oke. Nggak bisa ndak. Sampean itu pasti dengan merusak. Yang membedakannya adalah setelah merusaknya, apakah engkau memperbaikinya? Itulah. Siapa yang terus-menerus melakukan perbaikan, terutama perbaikan dari dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri, maka lama-kelamaan potensi kerusakan yang ditimbulkan olehnya akan mengecil juga. Karena dia belajar gitu, Gus? Iya, belajar terus-menerus memperbaiki diri. Tuh. Oke. Nah, bagaimana caranya bahagia dalam penderitaan? Ya, terima itu dulu. Terima bahwa engkau adalah bagian dari kerusakan itu sendiri. Bukan hanya engkau yang merusak, tapi bahkan engkau adalah bagian dari kerusakan itu sendiri. Ya, engkau adalah ketidaksempurnaan, dan oleh karena itulah engkau sempurna. Ya. Engkau adalah ketidaksempurnaan, dan oleh karena itulah engkau sempurna. Ya. Engkau adalah penderitaan, dan oleh karena itulah engkau kebahagiaan. Itu. Ya, para sufi itu kalau hidupnya senang, dia mulai curiga. Salah apa aku kok jadi menyenangkan begini? Kok jadi sedemikian mudahnya? Kok jadi ini dan itu? Jangan-jangan ini istidraj. Ya. Seharusnya aku tempatnya lemah. Aku tempatnya hina. Aku tempatnya penderitaan. Yang oleh karena itulah aku memohon ampunan, memohon pertolongan, memohon kekuatan, dan seterusnya. Ketika kok merasa sudah bahagia, tidak kekurangan apapun, kita punya kecenderungan lupa. Oke. Ini kalau saya ngomong itu, saya kapan ngerokoknya? Oh, tanpa ini air rokok, kasih sedot ya. Jadi begini loh.
Ada empat, ada empat. Oke. Yang jika kita mau memasuki empat jalan ini, kita akan menjadi manusia, insya Allah manusia yang dekat dengan paripurna. Oke, Gus. Empat ini sebenarnya ejekannya Allah. Tapi dari balik ejekan itu, wah, ada celah luar biasa. Apa itu? Lali. Kesakitan. Ya. Kesakitan. Oke. Kesempitan. Ya. Kesedihan. Kematian. Oke. Apa tadi lupa aku? Kesakitan. Kesakitan. Kesempitan. Kesempitan, kesedihan, kematian. Ya. Allah mengejek kita, seringkali kita baru ingat kepadanya ketika mengalami satu di antara empat ini. Ya. Oke. Kalau sakit, baru ingat Allah. Kalau sempit, baru ingat Allah. Ya. Kalau sedih, baru ingat Allah. Kalau mengalami babak kematian, baru ingat Allah. Tapi kalau lagi sehat, lupa. Lagi leluasa, lupa. Ya. Lagi senang, lupa. Selagi masih hidup, lupa. Maka penderitaan ini bisa dimaknai kebahagiaan. Karena empat inilah pintu terbaik menuju ingat kepada Allah. Oke. Sampean oke. Kapan saya nggak oke? Ojo tegang-tegang ae. Tegang men biasa mawon. Niki ning Chandra Malik, sami sinten-sinten lari ngoceh mawon. Oke, Gus. Ya. Cuman jadi refleksinya jadi dalam aja gitu, Gus. Maksudnya selama ini jangan sampai Gimana? Jangan sampai kita kehilangan empat itu. Oke. Jangan sampai. Ya. Nah, supaya tidak kehilangan sakitmu, rasakanlah sakitnya orang lain. Ya. Supaya tidak kehilangan sempitmu, rasakanlah sempitnya orang lain. Supaya tidak kehilangan sedihmu, rasakanlah sedihnya orang lain. Supaya tidak kehilangan matimu, rasakanlah matinya orang lain. Oleh karena itulah Kanjeng Nabi bersabda, barang siapa mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri, ya insya Allah itulah sempurnanya iman. Oke. Itu harus ada orang lainnya. Kenapa? Ya karena hidup bertumbuh. Sampai pasti akan mengalami senang juga, mengalami sehat, mengalami leluasa, mengalami hidup. Tidak akan terus-menerus di empat-empatnya itu. Tapi sampai membutuhkan empat-empatnya itu sebagai pintu masuk dalam menyadari Allah. Wah, luar biasa, Gus. Oke. Nah, yang jadi menarik adalah kenapa manusia itu sangat cepat banget lupa sama Allah, Gus. Kenapa tuh, Gus? Karena lupa itu juga pakaiannya penderitaan. Gitu loh. Karena kita ini memiliki kecenderungan lupa dan lalai. Lalai beda dengan lupa. Lalai itu sengaja melupakan. Ya, dengar nih adzan, Allahu Akbar gitu ya. Tapi bukan hayya alal jihad ya, bukan ya. Oke, itu diganti gimana? Nanti abis ini aku mau nanya itu. Oke, lanjut dulu, Gus. Tolong pertanyaannya yang lebih berat. Iya. Sampai mana tadi lupa tuh. Sampai denger adzan, pura-pura nggak denger, itu namanya lalai. Oke. Kita ini memiliki kecenderungan lupa dan lalai. Oleh karena itu, pekerjaan kita itu 4. Kalau nggak salah hitung 4 ya. Makanya aku barusan ngarang soalnya. Ya. Yang pertama, mengingat. Oke. Mengingat itu pasti karena lupa. Ya. Oke. Mengingat karena lupa, yang gara-gara mengingat itu kemudian kita ingat. Oke.
Setelah ingat, baru mengingatkan. Oke. Kita ini sukanya mengingatkan, tapi kita sendiri lupa. Gimana ceritanya? Oke. Wah, ini keren, Gus. Iya sih, nggak ada yang nggak keren, bener, Gus. Pokoknya semua keren aja. Lama-lama saya tersinggung kalau disebut nggak keren. Memang keren. Oke, Gus. Itu keren, bener. Ya. 4 itu tadi kurang 1 toh. Yang pertama yang susah payah. Mengingat-ingat. Mengingat-ingat ini berarti karena lupa akut. Oke. Kemudian mengingat. Ya, sudah ada kecenderungan untuk kemudian yang ketiga ingat. Baru yang keempat mengingatkan. Oke. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, mengingatkan, mewasiatkan itu harus didahului dengan ingat. Itu loh. Belum apa-apa sudah mengingatkan. Berarti kalau ada yang ngingetin gitu ya, udah ingat belum gitu ya. Gini Gus. Ini kan kalimat tampaknya simpel nih, mengingat Allah gitu. Oke. Ketika kita berbicara mengingat Allah, esensi dari sholat adalah akimi sholat li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingat. Sholat adalah mengingat. Nah, poin yang jadi pertanyaannya, mengingat itu kan, kalau sekarang ada orang sering mengingat Allah dengan cara mengucapkan nama Allah banyak-banyak gitu. Nah, pertanyaannya, mengingat Allah yang hakiki itu gimana sih, Gus? Apakah dalam perbuatan, apakah hanya dalam ucapan, atau gimana kira-kira? Ya ini loh, kita ini biasanya mengingat sesuatu itu yang pernah kita alami, yang pernah kita temui. Ya, kalau kita belum pernah berjumpa, umpamanya Chandra Malik sama Marlo belum pernah berjumpa, tidak ada forum ini. Kemudian tiba-tiba teman saya bilang, ingat Marlo, gimana cara mengingatnya? Kalau ketemu aja tidak pernah. Oke. Lucunya, ini kalau mau dibilang lucu, banyak komen lucu soalnya di chatting ini. Kalau nggak lucu, pelawak bagaimana? Kalau nggak lucu nggak diundang lagi kan gitu ya? Ya, lucunya, lah kok kita diminta mengingat Allah? Emang sampean pernah ketemu? Ayo, ya kan? Oke. Ingatlah Allah. Lah gimana cara mengingatnya kalau nggak pernah ketemu? Ingat gak lu? Begini begitu. Lah kalau nggak begini begitu kan nggak bisa ingat. Benar. Nah, berarti syarat mutlak mengingat adalah berjumpa gitu, ketemu dulu gitu. Nah, itu berarti kita ini pernah ketemu. Yang oleh karena itu kita diminta mengingat. Kenapa kita harus mengingat? Karena kita lupa yang sangat akut. Gitu loh. Oke. Ya, sekarang saya tanya coba. Abu Marlo pasti hafal betul, ingat betul alamat rumahnya. Ya. Oke. Kemanapun engkau pergi, engkau senantiasa membawa alamatmu di dalam hati. Ya. Soalnya kenapa? Soalnya ingatnya di luar kepala. Ini juga aneh. Ingat di luar kepala, hafal di luar kepala. Nah terus kenapa anak-anak sekolah diminta memasukkannya ke kepala? Gitu. Ayo, menghafal, masukkan kepala. Setelah masukkan kepala, sudah hafal di luar kepala. Loh terus ngapain dari tadi ditaruh di dalam kalau harus di luar kepala? Ini manusia, Masya Allah. Iya toh? Oke. Anak-anak itu disuruh menghafalkan. Masukkan kepala, ayo masukkan. Hafalnya di luar kepala. Ya. Aneh orang itu gitu memang. Aneh betul ya. Nah, sampai mana tadi aku lupa. Sampai alamat dibawa di dalam hati, Gus. Alamat dibawa kemana-mana ya. Sekarang saya akan memberi pertanyaan kepada Abu Marlo. Di mana alamat rumahmu?
Alamat rumahku Rumah yang di mana jalan. Gus? Pasti gitu. Ya, Nggak usah nanti saya teror sampean, nggak usah disebut. Ya, Oke. saya akan tanya, di mana alamat rumahmu? Loh, Hmm. pertanyaan yang sama pernah dan bahkan sering diberikan kepada saya. Hmm. Gus Chandra ini aslinya dari mana? Ya, Hmm. saya menjawab, kalau palsunya dari Solo. Oke. Nah, Oke. kalau aslinya dari Allah. Ya, Oke. Ini orang yang denger stres jawabnya, Gus. ya terus piye arep kirim surat nang Allah gitu. Kirim paket, kirim apa ya? Iya. Lah tapi Ya, jujur, saya itu nggak bisa bohong. Saya itu mau bohong aja jujur. oke. Ya. Oke. Nah, Oke. kalau kamu kemanapun engkau pergi, alamatmu selalu menyertai. Kok sekarang kamu nggak tahu alamat rumahmu yang sejati? Oke. Kamu mau pulang kemana? Sejauh-jauh engkau pergi, ke alamat rumahmu lah engkau kembali. Ya. Orang kok kayak orang bingung gitu. Bingung hidupnya kenapa? Karena kehilangan alamat. Nggak tahu mau pulang kemana. Oke, Rebutan surga. Ya. Tendang-tendangan masuk neraka. Lu padahal semuanya sudah jelas bagimu masing-masing memiliki alamat. Kan begitu. Oke. Oke, Gus. Benar, Gus. Ini mind blowing sih, Gus. Ini itu keren tuh. Ini mau alamat palsu atau alamat bener gitu ya. Nah, Sama kayak sampean kalau disuruh memperkenalkan diri juga pasti repot, Gus. Bener nggak? iya. Iya kan? Oh, ini harus jujur. Namamu siapa? Nama yang mana dulu kan gitu. Ya, Oke. kan begitu. Oke. Wah, nanti terlalu banyak yang dibuka, nama lama-lama dialog positif nggak laku sampai ikutnya kelas Sufi Chandra Malik nanti. Oke, Gus. Jadi kalau gitu nggak kita lah ya. Manusia, ya saya dalam tanda petik banyak yang terjebak dalam alamat palsu berarti, Gus. Itu poinnya. Terjebak dalam kepalsuan. Dalam kepalsuan, oke. Dalam kebahagiaan yang maya, yang fana, ya, yang fata morgana. Saking menderitanya, kita buru-buru pengen cepat bahagia. Kita tidak mau mendefinisikan apakah itu kebahagiaan yang sejati atau kebahagiaan yang pura-pura. Oke. Gitu. Oke. Jadi level kesadaran tertinggi ketika kita benar-benar sadar tentang kesejatian. Yang jadi pertanyaan, Gus, kan belajar kesejatian perlu sosok gitu, perlu guru gitu, misalkan gitu ya. Nah sekarang bagaimana kita mencari guru yang tepat, Gus? Di era maya sekarang nih. Sering ini saya ditanya tentang hubungan guru dan murid. Ya, saya menjawab, guru dan murid tidak punya hubungan apapun. Guru dan murid tidak punya urusan apapun. Kenapa? Karena sampean salah menaruh letaknya. Oke. Guru itu punya hubungan dengan siswa. Mursyid dengan murid. Kiai dengan santri. Maha guru dengan mahasiswa. Ya, ini kan sudah kacau balau. Anak-anak kita disebut siswa, orang tuanya wali murid. Piye iki? Tanya anak sama orang tua nggak pernah sepakat di rumah, berantem aja soal pelajaran sekolah. Oke, benar. Iya. Untuk mencari solusi itu harus ditemukan dulu pangkal persoalannya, pangkalnya, bukan ujungnya. Ya. Untuk menyelesaikan perkara, cara menyelesaikannya harus dengan duduk. Oleh karena itu disebut duduk perkara. Bukan berdiri perkara, bukan berlari perkara, tapi duduk perkara. Ya.
Jadi kalau Oke. sampean punya perkara, jangan berdiri terus doting-doting. Duduk perkara, cari pangkal persoalannya. Gitu loh. Hmm. Ya, ini coba Oke. morat-marit, salah kaprah. Hmm. Guru dengan siswa. Cara bacanya bukan siswa, bukan siswa, bukan, tapi siswa. Seperti si Badu, si Marlo, si Chandra. Siswa. Swa itu apa? Swa itu kemandirian. Nah, Oke. si Fulan yang mandiri. Itu namanya siswa. Ya, beda dengan murid. Ya, murid itu manusia yang berkehendak. Mursyid itu manusia yang mengantarkan muridnya mencapai kehendaknya. Oke. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oh, akeh-akeh, enak sampean. Aku senengnya dialog positif ini kayak di rumahku sendiri. Makanya aku mau diundang. Yang lain itu kan pegang-pegang begini loh, kayak kuliah ya, wah nggak seneng aku. Sekali aja udah kapok. Ya, dialog positif kayak, wah ini kayak ketemu sedulur-sedulur, bule, Pak Ade, Bude, Simbah, konco-konco, saya boleh nggak seneng ya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Gus Chan ya, thank you. Jadi selama ini penempatannya aja udah salah, apalagi pemahamannya, ya Gus ya, bener nggak? Iya, kalau salah naruh nggak bisa make. Nah, gitu. Nah, kalau pertanyaannya adalah bagaimana cara mencari mursyid? Mursyid tidak perlu dicari. Oke. Sediakanlah dirimu untuk ditemukan. Itu ya. Sediakanlah dirimu untuk ditemukan. Itu. Kita ini kan sukanya mencari. Mencari yang bagaimana? Mencari apa? Kita sukanya mencari yang tidak ada. Gimana kan? Oh, tidak ada kok dicari, itu gimana ceritanya? Sampai mencari ketiadaan itu untuk apa? Oke. Kita suka mencari yang tidak ada dan menemukan yang ada. Ini kan nggak sinkron. Ya sudah, nggak usah mencari yang tidak ada, langsung saja menemukan yang ada. Gitu. Menemukan yang ada apa? Yang maha ada bahkan, yang menemukan Allah. Lo menemukan Allah itu sedemikian mudahnya. Allah maha ada, Allah maha tampak kok. Mendekat kepada Allah itu sungguh mudah. Mendekat kepada Allah itu sungguh mudah. Belum lagi engkau mendekat, dia sudah lebih dekat dari urat lehermu. Oke. Kurang mudah apa? Ya. Menjauh dari Allah sungguh susah. Sejauh-jauh engkau pergi, sejauh-jauh engkau menjauh dari Allah, semut aja bisa nemuin kamu. Nyamuk bisa nemuin kamu. Israel bisa nemuin kamu. Jangankan Allah. Ya. Jadi sampean dolannya kurang adoh, mainmu kurang jauh. Menjauhlah sejauh-jauhnya dari Allah. Niscaya engkau tidak akan pernah bisa keluar dari haribaan Allah, dari naungan Allah. Jangan cepat ngejek orang, jangan cepat mencibir orang, jangan cepat menghina orang, jangan cepat menghakimi orang, jangan cepat mengadili orang. Dia masih kurang jauh menjauhnya dari Allah. Oke. Tenang. Segala sesuatu masih di dalam naungan Allah dan selama-lamanya di dalam naungan Allah. Tenang. Masih belum jauh-jauh amat. Allah masih tetap lebih dekat dari urat lehernya sejauh apapun dia pergi darinya. Mbok ngomong keren sampean tuh beta ngomong keren. Aku tiwas acting ini. Wah, begitu aku acting sampean gak bilang keren. Wah.
Bukan apa-apa, Gus. Ini co-host sampai gini nih posisinya nih. Udah sampai nggak karu-karuan nih. Dengernya aja nikmat banget nih kayaknya nih co-host. Masya Ini Allah. biasanya nggak mau ada di bawah. Aku sekarang sampean datang mau dengerin nih, Gus. Luar biasa, Gus. Berkah sampean ini meliputi Amin, alam amin, semesta beserta isinya, Gus. amin, amin, amin. Oke, Gus, luar biasa. Ya Ini aku temukan ya. Heeh. Oke, oke, Gus. Oke, oke, oke. Sediakan dirimu untuk ditemukan. Nah ini bagaimana cara menyediakan diri untuk ditemukan oleh mursyid? Hmm. Tuh, next Nah, pertanyaannya memang mau itu, Gus. loh, saya kan sakti makanya saya tahu. Tapi ibu-ibu bapak-bapak mau ketawa sampai jangan tegang-tegang, hidup cuma sekali. Ya. Oh enggak, hidup juga cuma sekali, saya bohong. Saya bohong. Ya, hidup itu lebih dari sekali. Ya, hidup itu lebih dari sekali. Mati saja yang sekali. Oke, Mati Gus. saja yang sekali. Buktinya Oh. bagus. Buktinya Allah itu menghidupkan, ya, mematikan dan menghidupkan lagi. Loh, sudah lebih dari sekali. Hmm. Ya. Hmm. Allah itu menghidupkan, mematikan dan menghidupkan lagi. Berarti sampean kita semua itu hidup lebih dari satu kali. Hmm. Ya. Hmm. Apalagi nanti saya kalau ngomong soal bahkan di dalam kematian pun terkandung kehidupan. Hmm. Wow. Bahkan Wah, di dalam kematian pun terkandung kehidupan. Tapi ini saya simpen supaya saya diundang lagi. Ya, lumayan loh. Kerap seminggu sekali ya lumayan. Ya, Oke, bisa Gus, oke, beli Gus. token listrik. Sampai mana tadi? Bagaimana cara Oke. ditemukan oleh mursyid? Nah, Oke. Hmm. mursyid ini biasanya asumsinya adalah pemimpin-pemimpin tarekat. Hmm. Nah, maka untuk ditemukan oleh pemimpin tarekat, pahamilah bahwa tarekat itu sebagai suatu moda transportasi umum. Oke. Nah, Oke. bagaimana cara sampean bisa ditemukan oleh bis Transjakarta? Ya sampean datanglah ke haltenya dulu, berdiri manis gitu, sampean diem saja nanti bisnya datang sendiri. Oke. Ya. Oke. Bagaimana cara ditemukan oleh moda transportasi? Ya berhentilah di tempat pemberhentiannya. Nanti pintu akan dibuka, sampean harus memilih masuk apa enggak masuk, masuk apa enggak masuk, masuk apa enggak masuk. Kalau pilihannya masuk, maka perbuatan yang paling cerdas adalah menaati, mematuhi segala peraturan di dalam bis itu. Hmm. Dilarang mengeluarkan anggota badan, ya masuk-masukkan semua, nggak boleh keluar kan gitu. Hmm. Dilarang makan dan minum, ya jangan coba-coba. Dilarang merokok, ya jangan coba-coba. Karena sekalinya sampean melanggar aturan, sampean akan didepak keluar. Oke. Maka pilihan yang paling cerdas dari memasuki moda transportasi bernama thariqah adalah taklid. Taklid itu Oke. sangat cerdas, sangat cerdas. Oke. Brilian orangnya, intelek. Dia mengikuti peraturan di dalamnya. Oke. Seringkali orang kan mengatakan, wah taklid buta, tidak lagi menggunakan akalnya. Benar, Gus. Itu yang sering tuh gitu, Gus. Nah ini kita masuk pesawat, ya harus ikuti semuanya. Harus ikuti, cerdas. Nanti sampean duduk manis saja, ndak usah ngapa-ngapain, sampai sampean ke tujuan yang sampean inginkan. Oke, Gus. Iya. Oke. Ya, sampai mau kemana? Kebun jeruk. Aduh, ya diam sudah. Sampai kebun jeruk. Kan begitu. Kalau sampean kokean pola, sampean ditendang dari moda transportasi itu. Nah, beda kalau saya. Saya naik kereta api kan dilarang merokok. Kalau merokok ketahuan, diturunkan ke stasiun berikutnya. Ya benar, benar. Wah, saya di stasiun menjelang terakhir, saya ngerokok dulu. Nanti saya diturunkan di stasiun tujuan.
Wah, kalau ini Ya. jangan ditiru nih. Ini jangan ditiru nih. Nah, itu pokilnya orang yang sudah kenal. Segala sesuatu ada celahnya kan gitu ya. Saya mau turun soal stasiun balapan. Yuk, stasiun Purwosari itu udah jalan dari stasiun Purwosari saya ngerokok. Mas, dilarang merokok. Enggak apa-apa, mau diturunkan boleh ya. Turun stasiun balapan, ya memang mau turun di situ. Kan begitu. Ya. Nah, kendaraan. Torekot itu kendaraan. Oke. Jadi ada syariat, ada torekot, ada hakikat, dan ada makrifat. Oke, Gus. Syariat itu bahasa Arab yang artinya jalan. Oke. Jadi kalau jalan Sudirman bahasa Arabnya apa, Gus? Syariat Sudirman. Kira-kira begitu. Oke. Nah, banyak jalan menuju Roma. Sampai mau ke Bundaran HI, lewat jalan manapun, monggo. Ya. Syariat di dalam Islam pun dikenal khilafiyah atau perbedaan pendapat yang beragam. Tidak apa-apa asalkan jalan itu menuju tujuan yang sama, yang ditentukan oleh kemahabenaran Allah dengan segala firman-Nya. Jangan saling menyalahkan. Mau ke Bundaran HI ada yang dari Senayan, boleh. Ada yang dari kota, boleh. Ada yang dari mana lagi tuh? Oh, mana aku nggak hafal Jakarta. Emang aku supir taksi nggak hafal. Ya, supir taksi aja nggak hafal. Ya, jalan manapun silakan, monggo, nggak apa-apa. Kan gitu. Syariat. Nah, torekot itu cara berjalannya. Oke. Ya. Kalau sampean menggunakan kaki, monggo enggak apa-apa. Oh, saya mau menuju Allah jalan sendiri. Ya enggak apa-apa, enggak salah apa-apa sampean. Ya. Bahkan saya pernah ditanya, Gus, boleh enggak saya menuju Allah tanpa agama, tanpa kitab suci, ya, tanpa rasul? Ya silahkan. Siapa yang bisa melarang? Ya. Persoalannya, potensi keberhasilanmu lebih tinggi mana dengan mengikuti risalah kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kan begitu. Lo agama ini fasilitas, agama ini kemudahan. Ya. Sampean mau naik gunung jalan sendiri nerabas hutan, silahkan. Tapi Islam memberi ini loh buku panduannya, ini loh petanya, ini loh alat-alat yang dibutuhkan, ini perlengkapannya. Begitu banyaknya semuanya lengkap dalam Quran dan hadis. Apakah akan semua digunakan? Ya enggak, ya harus sesuai kebutuhan. Kalau dibawa semua malah keberatan namanya nanti. Mau kemana? Oh ada ini babnya. Mau kemana? Oh ada. Mau kemana? Oh ada. Islam komplit banget. Ya, dari gunting rambut sampai motong kuku ada semua. Ya, ada semua. Gunakan sesuai kebutuhan. Ya. Gunakan sesuai kebutuhan. Ini alat bantu. Ini fasilitas. Ini kemudahan. Kalau sampai nggak mau pakai itu gimana? Tinggal ambil. Lebih mudah daripada nerabas hutan sendiri mendaki yang potensi tersesat lebih besar daripada yang mendaki menggunakan petunjuk hudal linnas, hudal lil muttaqin, ya, dan seterusnya itu. Ya. Nah, silakan mau ateis juga enggak apa-apa, kan gitu. Ateis itu kan luar biasa. Loh, kok luar biasa gimana, Gus? Bisa saya sampaikan di bulan lalu ya? Di pertemuan pertama sih, tapi di refresh, Gus. Ini menarik soalnya, Gus. Ya. Monggo. Lo ateis itu manusia luar biasa. Lo kok bisa? Karena untuk bisa ateis, seseorang harus lebih dulu percaya adanya Allah. Ya. Bagaimana engkau bisa tidak percayai sesuatu jika sesuatu itu kamu anggap tidak ada? Sesuatu itu harus ada dulu, baru kita menentukan sikap. Oke. Kalau memang Allah itu benar-benar tidak ada bagimu, lalu apa urusannya kamu percaya tidak percaya? Ya.
Lalu apa urusannya percaya tidak percaya kalau memang tidak ada? Nah, justru karena engkau mempercayai Allah itu ada, kemudian engkau menentukan sikap untuk tidak percaya. Oke. Tapi tidak percayamu ini tidak menghapus adanya Allah. Ya. Tidak menyakiti Allah. Itu menyakiti dirimu sendiri. Kamu mengalahkan dirimu sendiri, kesakitan kamu. Ya. Allah itu ada bagimu kok. Terus kamu melawan sekuat daya untuk menidak percayai. Kalau Allah memang tidak ada, yang buat apa kamu percaya tidak percaya? Nah, percaya tidak percaya itu kan terhadap sesuatu hal. Maka sesuatu hal itu harus ada dulu untuk dipercayai atau tidak dipercayai kan gitu. Iya, betul. Nah itu. Ya. Oke, Gus. Oke. Nah, tadi cara berjalannya dengan kaki boleh, nggak apa-apa. Oke. Apakah ada kelebihannya, ada kelemahannya? Banyak. Kelebihannya sehat, ya. Bisa jalan pelan-pelan, ketemu tetangga saling menyapa, bisa melihat keindahan dan lain sebagainya. Banyak kelebihannya. Kelemahannya apa? Oh, capek. Capek bener. Setengah meter, setengah kilo udah hop gitu ya, 500 meter. Capek, lama ya, dan potensi kecelakaannya besar. Loh kok bisa? Lah mana ada orang jalan kaki menggunakan alat bantu keselamatan? Emang sampean kalau jalan kaki pakai helm? Enggak. Serempet mobil itu enggak ada alat keselamatannya. Ya. Oke. Jadi jalan sendiri itu bagus, tapi kelemahannya apa? Potensi kecelakaannya besar. Udah jalannya paling kecil, ya pinggir jalan itu diseruduk masih bisa. Naik kelas dikit, sepeda, ya ngomongnya gitu ya. Loh, sepeda berarti sudah harus ada pengadaan sepeda, ya. Entah itu beli, entah itu diberi. Zaman dulu saya pernah muda, walaupun sekarang masih muda, ya. Zaman dulu sepeda itu ada pajaknya, ya. Iya. Apa peneng ya namanya apa ya? Peneng, kalau di Jawa pelombir dan lain sebagainya. Jadi sampeyan kalau berkendara bukan kaki, sepeda taruhlah, sampean sudah mulai harus membayar pajak. Nah, naik kelas lagi, motor, tidak cuma bayar pajak, ngisi bensin. Naik kelas lagi, semakin canggih moda transportasi yang engkau gunakan, semakin mahal. Tapi ketika engkau memilih torekot, memilih moda transportasi umum, maka itu relatif cepat, relatif murah, relatif aman, relatif nyaman, dan sebagainya. Mengapa? Karena semua bergantung pada kemahiran, keprofesionalan mursyid. Oke. Mursyid ini kenapa sedemikian hebatnya? Ya karena tiap hari trayeknya di situ. Ya nggak ada hebat-hebatnya, begitu. Ada trayek Naksabandi, trayek Qadiri, ya, trayek apa banyak, ya, Tijani, trayek Satori, trayek Sadili. Beliau-beliau para mursyid ini. Kalau kita mengibaratkan torekot sebagai trayek, ya sudah hafal betul. Ini lampu merahnya kalau di sini 10 menit. Ya. Wah, ini nanti di pengkolan ada ini nih, ada yang jual cendol, ya. Wah, kalau di sini jangan macam-macam, polisinya galak. Oh, kalau di sini begini sih. Oh, hafal semua di luar kepala. Beliau ini sudah kita berjalan karena tiap hari mengantarkan orang pulang balik di trayek. Oke. Nah, ini kan lebih enak daripada sampean baca kitab loh. Betul. Begini. Bener Gus, mantap. Soalnya aku gak bisa maca kitab, sing iso ya para-para alim ulama. Aku gak alim, gak ulama. Wis bondo ngawur ae pokoke ya. Oke, Gus. Sudah ada jalannya, sudah ada cara berjalannya atau kendaraannya. Hakikat. Hakikat itu apa? Hakikat itu alamatnya. Lu sampean sudah kadung berangkat, nggak tahu mau kemana, kan lucu, repot itu. Alamat sudah harus jelas
dari sejak berangkat. Ya, bahkan sampai tidak cukup alamat, sampai masih pakai Google Map. Nah, sampai masih nanya ancer-ancer. Ya, mananya Indomaret, mananya pom bensin ini, mananya itu, mananya apa. Itu harus jelas dari sejak berangkat. Sudah pakai nanya alamat, pakai peta, minta ancer-ancer, masih nggak percaya, minta antar. Nah gitu. Lah kalau alamatnya nggak tahu, alamatnya nggak ada, sampai akan mengalami tadi apa itu? Saya tanggung besok. Sampean akan mengalami kehabisan waktu, kehabisan tenaga, kehabisan bekal. Wah, kehabisan semua. Mau keliling Jakarta nggak tahu mau kemana ini keliling. Dan inilah yang terjadi di sebagian besar umat manusia. Mobil khusus yang beragama. Karena tidak tahu sebenarnya aku ini mau kemana sih. Alamatnya di mana. Gitu loh. Ya, semoga panjenengan semua nanti ketemu mursyid yang menunjukkan alamat. Amin. 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 Okay. Anggaplah alamatnya sudah ada. Ada jalannya, ada cara berjalannya, ada alamatnya. Sampai depan pintu alamat tadi, ada adegan dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari siapa? Nah itu masalahnya, saya nggak tahu saya nyari siapa. Sampai so diantemi wong itu. Itu kan Sri Mulat banget itu. Nah, cari siapa? Nah itu pertanyaan saya nyari siapa? Aduh, Masya Allah. Jadi alamat dan si empunya alamat harus sejak dari awal itu jelas. Oke. Oleh karena itulah awaluddin ma'rifatullah. Awalnya beragama adalah mengenal Allah. Iki bisa sampai jam 11 loh ini kalau diterus-teruskan. Oke Gus. Ini penjelasan tentang syariat, tarekat, hakikat, makrifat paling keren Gus. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.